Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan pada malam hari ini, semoga semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan terima kasih khususnya buat para teman-teman yang sudah selalu setia mendengarkan, menonton channel Lelaki Sejati maupun Extreme Movie. Jadi, ya luar biasa yang sudah setia komen juga maupun yang suka menonton tapi silent, tidak komen. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan karena kalianlah kami selalu bertambah semangat untuk mengupload video-video kami di setiap harinya. Dan untuk teman-teman, jadi Lelaki Sejati ini kita akan upload setiap harinya itu di jam 1 siang ya. Dengan memang kita buat durasi yang lebih pendek daripada ekstrim buat pilihan supaya teman-teman punya variasi. Dan buat yang suka cerita yang agak panjang dan tidak bergambar, bisa di Extreme Movie yang kita upload setiap jam 7 malam. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam cerita yang berbau tentang pesugihan. Wow, jadi pesugihan ini memang selalu menarik untuk dibahas ya. Dan karena memang sejak zaman dulu sampai sekarang ini, pesugihan ini masih memang kerap sekali terjadi. Jadi kadang-kadang ada yang teman yang bilang ya, atau yang komen, masih ada aja ya pesugihan. Ya karena memang masih ada gitu. Bahkan sekarang di online pun ada, diiklankan bahkan itu ya. Ya semoga saja kita semua selalu dilindungi dan dijauhkan dari hal-hal yang berbau maksiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan tidak pakai lama, sebelum kita masuk ke ceritanya, seperti biasa silakan teman-teman mengklik tombol merah subscribe-nya agar selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Mari pasang headset kalian, matikan lampunya untuk menambah kesaduan dalam mendengarkan ceritanya. Korban pesugihan monyet. Seperti biasanya, Ian selalu berada di kiosnya untuk berjualan dan mencari rezeki memenuhi kebutuhan keluarganya. Awalnya, kios itu adalah milik bapaknya, namun setelah ia sudah menikah, kini kios itu pun resmi menjadi miliknya dan dilanjutkan olehnya. Dan yang namanya dalam berjualan, ya kadang ramai dan kadang pula sepi. Tidak selalu ada untung, dan tidak menutup kemungkinan ada hal yang membuatnya rugi. Tapi mau bagaimana lagi? Ian pun terus berharap ada rezeki setiap harinya untuk memberi nafkah, memberi makan keluarga kecilnya. Di suatu malam ketika ia sedang sendiri, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang menghampirinya dan mengajaknya mengobrol di bangku yang disediakan di tepat di depan kiosnya. "Jang, kumaha? Rame jualan?" tanya si bapak itu kepada si Ian. "Yah, namanya juga jualan, Pak. Ada ramenya, ada juga sepinya." Begitulah jawab Ian dengan santai menanggapi. Dan akhirnya obrolan ringan pun mereka bicarakan cukup lama karena memang malam itu situasi jalanan memanglah sepi dan kios tak ada pembeli. Ya, ini mah hitung-hitung bantu saudara aja yang lagi usaha. Silakan diamalkan tiap malam sebelum tidur. Tiba-tiba bapak itu pun memberikan secari kertas bertuliskan lafaz Arab. Tapi mudah dipahami bahasanya karena isinya seperti bahasa Sunda kuno. Ya katanya sih itu semacam jimat isim ya. Jadi menurut kepercayaan di sini, isim itu semacam jimat untuk memperlancar suatu usaha, baik itu berdagang ataupun suatu hal lainnya. Nah, setelah bapak-bapak itu memberikan kertas yang diyakini jimat, akhirnya bapak-bapak itu pun langsung pergi begitu saja meninggalkan Ian. Karena malam pun semakin larut, bahkan kondisi warung pun juga sudah sepi, Ian pun akhirnya menutup kiosnya dan mulai beranjak pulang ke rumah kontrakannya kala itu. Jadi ia itu memang bukan penduduk pribumi lah ya, melainkan perantauan dari kota lain tapi masih di dalam sekitaran Jawa Barat juga. "Pak, tadi ada yang ngasih izin, katanya buat penglaris kios. Nih isimnya."
Ian pun langsung menyodorkan secari kertas kepada bapaknya saat itu dan langsung pergi ke kamarnya untuk menemui istrinya di kamar tidur. Nah, mungkin bapaknya ini ada tahu ya hal-hal mengenai benda ataupun jimat ataupun benda sakral lainnya. Makanya Ian pun kala itu memberikannya saja kepada bapaknya untuk dilihat dan diperiksa. Dan keesokan harinya bapaknya Ian pun pamit untuk pulang ke kampung halamannya. Dan beliau pun saat itu berpesan ya akan mencari tahu tentang kebenaran dari isim tersebut. Dan singkat cerita, setelah 1 minggu berlalu, entah hanya perasaan Ian saja atau memang nyata, kiosnya mendadak sepi, ya nyaris tanpa pembeli. Tidak ada sama sekali orang yang berbelanja di kiosnya. Yang sebelumnya ada 1 atau 2 orang untuk sekedar mampir, namun kali ini tak ada satupun orang yang datang. Ian pun akhirnya mengabari bapaknya dengan keadaan kios yang baru pertama kali mengalami keadaan yang benar-benar sepi tanpa pembeli. Gak apa-apa, mungkin ini tuh proses dari amalan isimnya. Semoga saja besok ada yang beli. Soalnya bapak ini udah ngamalin dari isim ini. Dan mendengar pernyataan dari bapaknya itu, mungkin bisa jadi saja memang itulah proses dari jimat tersebut. Ian pun tak merasa khawatir berlebih dan kembali membuka lagi kios seperti biasanya. Tapi lagi-lagi, di hari berikutnya kios pun mengalami keadaan yang sepi pembeli. Ian pun mulai bingung karena kebutuhan untuk sehari-harinya pun tak terpenuhi lagi. Terpaksalah ia meminjam ke tetangga untuk makan serta meminjam modal ke temannya karena barang-barang yang berada di kios itu seperti sudah membasi ya. Makanan-makanannya berupa makanan ringan sudah mulai alot, padahal baru seminggu yang lalu ia membelinya di grosir. Dalam keadaan yang bingung juga, ia pun terpaksa harus menutup kios dan pulang ke kampung halamannya untuk sementara waktu. Dan sepulangnya ke rumah kampung halaman, ia menerima perlakuan tidak enak oleh adik perempuannya yang bernama Yeyen. Sebab kala itu Yeyen ini seperti orang yang kesurupan lalu menerkam si Ian. Memang ya bukan hal yang pertama baginya mendapati keadaan seperti itu. Sebab Yeyen ini memang sedari kecil memang gampang terpengaruh dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. "Kamu siapa? Mau apa datang ke sini?" teriak Yeyen yang kala itu kesurupan. "Neng, sadar tuh Neng, ini AA." Ian pun mencoba melepaskan cengkraman Yeyen. Sudah terbiasa adik perempuannya kesurupan juga tidak menutupi dirinya takut karena di dalam tubuh adiknya ini terdapat makhluk asing yang memang tidak pernah ramah. Dan dengan cepat juga adiknya pun sudah tersadar dengan sendirinya. Jadi menurut ibunya, Yeyen ini semenjak seminggu kemarin lah ya, sering banget kesurupan nih, nggak seperti biasanya. Nah akhirnya Ian pun akhirnya terpikir lagi nih tentang sebuah jimat isim yang telah diberikan dan diamalkan oleh sang ayah. "Pak, mungkin ini dari amalan isim itu. Soalnya kejadian si Neng gimana ya, dan kios itu juga nggak laku mulu." Mendengarkan pertanyaan tersebut, bapaknya pun hanya bisa menenangkan Ian dan mengucapkan sabar. Dan Ian pun tak maulah ambil pusing ya. Dia dan istrinya pun langsung masuk ke kamar kala itu untuk beristirahat. Dan dengan kondisi adik perempuannya si Yeyen sudah mulai kembali siuman tepat di hari ke-9 setelah jimat itu sudah diamalkan isinya. Pada malam hari terjadilah hujan angin yang cukup lebat di daerahnya. Rumahnya yang berada di atas perbukitan pun membuat khawatir. Ya pasalnya mereka akan takut akan adanya bencana longsor. Bapaknya pun menyuruh Ian kala itu untuk segera mengkumandangkan azan. Sebab kepercayaannya jika terjadi hujan, angin, dan petir, cara menangkalnya adalah berdoa kepada Allah dan mengumandangkan azan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selesai mengumandangkan azan dan tiba-tiba hujan pun mulai mereda. Tapi aneh, tiba-tiba mulai terdengar gemuruh dari atas bukit. Mereka pun langsung berhamburan ke arah luar rumah melihat apa yang terjadi. Apakah sebuah batu ataukah tanah yang longsor ke bawah. Namun gemuruh itu seperti bukan berasal dari bebatuan atau apapun.
Setelah diamati lebih lama, tiba-tiba terdapat banyak pasang mata menatap ke arah keluarga Ian. Ya, memang belum jelas terlihat apa yang terjadi. Tapi setelah bapaknya Ian menyoroti ke arah itu dengan lampu senter, barulah terlihat banyak sekali kawanan monyet yang sedang bergelantungan di atas pepohonan. Menerima kontak langsung dengan manusia, para monyet-monyet itu pun berteriak-teriak tak karuan saat tersorot lampu senter. Saat itu mereka tak terhitung jumlahnya, sebab masih banyak seperti kawanan monyet itu yang tidak tersorot di dalam gelap. Cepat kembali lagi masuk rumah, perintah bapaknya Ian ke semua keluarganya yang melihat kejadian aneh tersebut. Langsung saja mereka pun berlarian kembali masuk ke dalam rumah dan menutup semua akses agar para monyet tidak bisa memasuki rumah mereka. Terdengarlah suara teriakan monyet-monyet yang tadinya berada di atas pohon, kini sudah berada di atas genting rumah. Para monyet itu pun berhamburan mengelilingi rumah, mengepung. "Bapak, gimana ini? Ibu tuh takut." Krak, krak, krak. Suara dari genting yang sepertinya mulai pecah dan suara pintu bahkan jendela yang seolah dipaksa untuk terbuka. Keluarga Ian kala itu sangat ketakutan mengalami kejadian ini. Tak ada yang berani bersuara sama sekali mengingat kengerian yang ditimbulkan oleh monyet-monyet tersebut. Dan setelah lama kemudian suara-suara teriakan bahkan pergerakan pun mulai terdengar mereda. Ian beserta bapaknya pun mencoba untuk mengintip kondisinya lewat gorden jendela kala itu. "Pak, sepertinya sudah tidak ada monyetnya." Mereka berdua pun keluar untuk mengecek apakah memang benar sudah tidak ada kawanan monyet atau masih. Ternyata memang. Saat itu memang sudah tak ada lagi kawanan monyet itu. Entah mereka pergi kemana, hilang. Namun kembali lagi, saat itu Yayan tiba-tiba saja kesurupan untuk kesekian kalinya. Dan yang lebih aneh lagi, kali ini pergerakan Yayan sangatlah lincah, layaknya seekor monyet. Yayan pun berlari, melompat ke sana dan kemari, berdirinya pun kala itu terlihat seperti seekor monyet. Dan tak ingin Yayan berulah lebih, bapaknya pun langsung merangkul, mendekap tubuh putrinya itu. Sempat ada gigitan di tangan bapaknya, namun beliau hanya bisa menahannya dan menyuruh Ian untuk segera memanggil seorang ustadz yang saat itu terkenal di daerahnya, untuk segera mengobati Yayan yang memang sedang kesurupan. Ian pun mengiyakan lalu bergegas pergi menemui sang ustadz. Rupanya ustadz tersebut seperti sudah tahu ketika didatangi oleh Ian pada saat tengah malam itu. Mereka berdua pun langsung menuju ke rumah Ian. Di perjalanan pulang nampaknya para warga pun ternyata ikut mengawal mereka berdua. Katanya para warga kala itu mendengar kegaduhan yang terjadi di rumah Ian dan juga melihat apa yang telah terjadi. Sesampainya di rumah, tubuh Yayan kala itu sudah terikat di atas ranjang. Kedua tangan dan kakinya diikat dengan sebuah tali dari kain. Mulutnya pun tak luput diikat menggunakan syal. Dan melihat kondisi adiknya ini, Ian pun benar-benar merasa iba dan mencoba untuk membukakan ikatannya, tapi bapaknya melarang agar tidak ada sesuatu hal yang bisa mencelakai dirinya sendiri ataupun orang lain. Nah, para warga yang berkerumun berdesakan kala itu untuk mereka penasaran ya untuk melihat kondisi Yayan yang kala itu masih meronta-ronta akibat kesurupan. Dan sang ustadz pun mulai menjinakkan sosok yang bersemayam di tubuh Yayan dan mencoba berkomunikasi. "Siapa kamu? Kenapa bisa kamu kesini?" Tatapan Yayan langsung mengarah ke Ian yang memang saat itu berada di dekatnya. Tatapannya begitu tajam dengan raut wajah yang menyeramkan. Sosok di balik tubuh Yayan pun akhirnya berbicara kepada Ian. "Bodoh kamu. Saya kasih jimat, malah dikasih sama bapakmu." "Aku, Pak, monyet. Silumannya monyet, pesuruh dukun yang ngasih jimat itu. Tadinya kamu yang harus ngamalin jimatnya. Kamu juga yang bakal aku bawa ke negara gaib kami." Mendengar ucapannya itu, Pak Ustadz pun menanyakan keberadaan jimat tersebut kepada bapaknya Ian. "Sudah, pergilah kau. Jangan ganggu lagi keluarga ini." Pak Ustadz pun mencoba untuk memperingati sosok di balik tubuh Yayan.
Tapi sosok itu malah tertawa keras, menimbulkan kengerian kepada siapa saja yang menyaksikan dan mendengarkannya kala itu. Sebab orang bodoh itu gak mau adiknya yang bakal aku bawa. Sosok itu pun kembali tertawa dengan seram dan Ustadz itu pun langsung mengambil secari kertas yang digenggam kala itu oleh bapaknya Yayan dan mulai membacakan doa-doa. Sosok di balik tubuh Yayan itu pun tiba-tiba meronta-ronta kesakitan akibat menerima dan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh sang Ustadz. Panas, panas. Aku gak bakal ngelepasin anak ini. Aku mau bawa. Mendengar perkataan dari siluman itu pun Pak Ustadz langsung meminta korek dan wadah untuk pembakaran jimat. Jangan macam-macam kamu manusia rendahan. Coba saja kalau berani bakar jimatnya. Sosok itu kembali mengancam. Kamu harus sadar, dunia ini hanya Allah yang memiliki. Tak ada daya dan upaya selain pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Ustadz itu pun langsung membakar jimat tersebut dan berkata bahwa siapapun yang bersekutu dengan jin dan menduakan Allah, maka itu adalah dosa besar. Dan sebelum sosok itu pergi dari tubuh Yayan, kembali saat itu ia menatap tajam ke arah Ian dan berkata, "Aing moal cicing." Lalu sosok itu pun sudah tak ada lagi dibarengi dengan Yayan yang meringis kesakitan setelah ia pun tersadar. Dan para warga semua yang menyaksikan ini pun akhirnya membubarkan diri. Nah, tali yang tadinya mengikat tubuh Yayan pun akhirnya sudah dilepaskan dan Yayan pun akhirnya beristirahat. Nah, di sini Pak Ustadz akhirnya pun memanggil Ian dan bapaknya untuk berbincang sebentar mengenai masalah itu. Kayaknya dukun ini mengadakan pesugihan monyet. Nah, terus dia mencari tumbal untuk kejayaan dirinya dan membohongi jimat isim itu membawa penglaris untuk jualan. Mendengarkan perkataan tersebut, baik Ian maupun bapaknya sangatlah menyesali perbuatan dan segera bertobat meminta ampunan kepada Allah. Ustadz tersebut juga berpesan bahwa jangan sesekali percaya kepada orang yang baru dijumpai ataupun yang sudah lama dengan mengiming-imingi sesuatu kekayaan yang instan dengan cara seperti kemarin. Nah, orang-orang awam inilah yang tentunya akan menjadi sasaran empuk untuk dijadikan teman ataupun korban tumbal dari ilmu hitam tersebut. Dan beliau pun berpesan agar selalu mawas diri dan selalu ingat kepada Allah di dalam setiap waktu. Kejadian yang sudah berlalu dijadikan pelajaran dan cara agar meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan dan pertolongan selain dari Allah yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Wow. Cukup menarik ceritanya, pesugihan monyet. Jadi di sini kita akan mencoba memberikan kesimpulan ya dari cerita tersebut. Jadi Ian itu kan ditemui oleh seorang bapak-bapak misterius yang memberikan dia jimat, yang memberikan dia secari kertas yang berisikan mantra-mantra. Ternyata itu adalah dukun yang sedang menjalankan ritual ilmu hitam dan butuh tumbal, yaitu pesugihan monyet. Nah, kalau sampai si Ian menjalankan terus dan si bapak, Iannya ini akan dibawa ke dalam negara goib untuk menjadi tumbal daripada pesugihan si dukun tersebut. Wow. Jadi banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil di sini ya buat teman-teman. Jangan gampang mudah percaya dengan orang yang tiba-tiba datang memberikan sesuatu dan bilang bahwa itu jimat lah atau apalah. Sebaiknya ditolak saja baik-baik ya. Tentunya baik-baik, jangan juga menantang. Intinya jangan mudah percaya dengan hal-hal tersebut. Apalagi nih sekarang modusnya banyak sekali. Kasih itu minta duit. Nah itu apalagi, aduh jangan deh. Jadi semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Amin. Dan saya mohon maaf apabila tadi dalam penyampaian ceritanya ada kesalahan. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain silahkan tulis di kolom komentar. Dan yang suka dengan videonya silahkan bisa diklik tombol like. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi diklik tombol merah subscribe-nya agar selalu mendapatkan notifikasi dari konten yang akan kami upload selanjutnya. Itu aja teman-teman. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang kami akan upload di setiap jam 1 siang dan untuk Extreme Movie jam 7 malam.
Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horor. Masih bersama saya Ilo di Lelaki Sejati. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin.